Hello, what's up guys? Balik lagi bersama gue di channel Project Jul. Pada video kali ini kita ingin membahas tentang kalau misalkan kita sebagai YouTuber ya, kita pengen pakai mikrofon atau clip-on yang kita bisa bilang eksternal guys. Nah, kalau banyakkan handphone, smartphone sekarang itu dia nggak support untuk clip-on eksternal guys. Nah, pada kali ini gue pengen ngebandingin. Kita ada dua perbandingan. Yang pertama ada open kamera dan yang kedua ada Cinema V5 Lite, sorry guys. Nah, kita ingin membahas tentang keuntungan dan kelemahannya itu apa aja sih sebenarnya. Nah, nanti kita akan ngebahas langsung guys, dan kita langsung coba aja kali di outdoor ya. Nah, yang pertama dari gue pengen bahas di Cinema ini, keuntungannya yang pertama itu muncul grafik suara guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, kalau saya ngomong di sini dia bakal ada suara-suara gitu guys. Ada grafiknya, jadi keren gitu ya kan. Nah, yang kedua ada pengaturan lebih simple guys. Nah, dari pengaturan di Cinema V Lite ini dia lebih simple dan lebih gampang dimengerti guys. Nah, yang ketiga itu ada atur resolusi dan kecerahannya lebih simple guys. Nah, kalau di Cinema V5 Lite ini dia itu lebih lengkap guys. Jadi dia lihat kayak apa sih namanya? Kayak seperti kamera DSLR. Dia lebih ke situ lah. Dia bisa ngatur resolusinya, bisa ngatur pencahayaannya juga guys. Nah, kalau dari Cinema ini dia ada kerugiannya juga. Maksudnya dalam arti kelemahannya guys. Dan kelemahannya itu ada kamera yang sedikit blur guys. Nah, kalau misalkan saat ini gue memakai open kamera guys. Nah, kalau misalkan memakai kamera V5 Lite dia seperti ini. Nah, dia lebih agak blur sedikit. Nah, dan dilihat itu soundnya itu agak sedikit kasar guys. Walaupun kita memakai clip-onnya, berarti bukan berarti clip-on yang salah. Tetapi di dalam Cinema ini, menurut gue dia suara sound kita dalam mengambil yang ini kita agak sedikit kasar. Nah, terus ada kameranya nggak bisa dibolak-balik guys. Dalam arti kita nggak bisa kayak selfie gitu. Jadi kayak kita mau nge-vlog gitu nggak bisa. Jadi dia harus kamera belakang terus guys. Dia nggak ada pengaturannya gitu. Kecuali kalau kita mau ambil kamera, dan itu pun kalau kita mau ngambil foto, kita harus masuk ke pengaturan kamera bawaan dari handphone. Dia nggak bisa langsung dari Cinema V5 Lite ini guys. Nah, terus kita sekarang pengen ngebahas. Oh ya, satu lagi guys. Dia itu nggak ada, kan di handphone saya ada stabilizer dari bawaan handphonenya, dan itu dia nggak aktif sama sekali guys. Jadi kalau misalnya kita sambil jalan dia pasti goyang-goyang guys. Nah, itu dari kelemahan dan kelebihan dari Cinema 5 Lite. Nah, sedangkan dari open kamera itu kelemahan dan kelebihannya itu apa aja sih? Dan sekarang kita pengen bahas di kelebihannya dulu guys. Yang kelebihannya itu ada tidak mengurangi kualitas video ketika di zoom. Nah, jadi saya ini sekarang lagi di zoom guys. Sebenarnya ini dia lebih luas lagi ya, maksudnya lebih apa? Lebih gede lah. Sedangkan ini gua zoom. Jadi dia kameranya is okay lah. Dia nggak ada kayak pecah gitu, resolusinya enggak. Jadi dia bagus banget guys. Gua lumayan tertarik, dan sebelumnya gua jujur, gua dulunya pakai Cinema 5 Lite, dan sedangkan sekarang gue baru download banget hari ini gue baru download banget di open kamera, dan gue nyobain, wah ini asik banget nih kayaknya nih ya kan. Dan kedua itu keuntungannya itu kamera lebih bersih ya. Kalian bisa lihat sendiri kamera ini lebih bersih dan dari sebelumnya. Dan yang ketiga, suara yang dihasilkan juga lebih jelas guys. Nah, sekarang gue memakai clip-on Boya nih guys. Menurut gue sih kayaknya suaranya lebih jelas ya. Nah, terus yang keempat nih, kameranya bisa dibolak-balik guys. Kameranya bisa dibolak-balik, jadi kita bisa sambil vlog, kita bisa sambil ngevlog gini guys. Jadi enak banget sih. Sumpah, gue demen. Dan dia juga bisa foto tanpa membuka membuka kamera bawaan guys. Kalau Cinema kan dia harus buka kamera bawaan. Tetapi kalau ini nggak usah guys. Dia langsung ke di aplikasi open kamera ini guys. Nah, open kamera ini juga memiliki kelemahan guys. Yang pertama kita bisa lihat kelemahannya adalah pengaturan
lebih ribet menurut gua. Dia itu banyak banget guys pengaturan yang gua kurang mengerti ya. Maksud gua dalam arti antara guanya yang nggak ngerti atau kebanyakan pengaturannya gitu guys. Nah yang kedua, gua lihat stabilizer HP juga nggak aktif guys. Stabilizer di handphone juga gua nggak aktif. Menurut gua nggak tahu kenapa. Gua udah cari pengaturan tetap nggak ada, ya kan? Nah dan yang ketiga, di sini itu dia nggak ada grafik suaranya guys. Jadi kita nggak bisa melihat mengukur seberapa besar kualitas rasio suara kita pada saat ini. Nah, daripada kelamaan, kita langsung tes outdoor aja kali ya. Gimana sih, ya kan? Nah, di sini gue ingin menggunakan screen recorder ya guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri tampilan awal Cinema 5 Lite dan open camera itu kayak gimana sih. Nah, kita langsung cek di sound aja guys. Oke guys, nah jadi sekarang gimana? Kalian udah lihat kan perbandingannya gimana dari Cinema 5 Lite dan open camera, dan kalian bisa lihat sendiri perbandingannya dan menurut kalian dan pendapat kalian tulis di bawah kolom komentar. Dan terima kasih dan sampai jumpa, salam Project Joy guys. Bye.